Persilakan Pak Aras. Oke. Selamat pagi Indonesia. Shalom ya di Jum Sema Adonai. Tak lupa juga kita menyapa saudara kita ya di benua lain, di Amerika, di New York, sudah sore menjelang malam. Dan juga saudara kita di Eropa, di Jerman, sudah tengah malam. Tapi kita akan ikut bersama di Jum Sema Adonai dalam mencari renungan pagi. Saudara, bulan Januari di tahun 2024 kita harus diisi pondasi-pondasi firman Tuhan. Itulah jawaban kita untuk melangkah kita 2024, 11 bulan yang akan datang. Tuhan akan mengajari kita, ya. Tidak perlu semua mendengar suaranya seperti kesaksian para murtadin bla bla bla. Firman Tuhan nanti akan melalui hambanya Rema itu akan mengajar kita. Si iblis tentu akan bekerja ekstra ya, akan mengganggu kita. Tetapi bila kita tahu firman Tuhan akan mengajari kita. Oke lah, saya akan pimpin doa untuk renungan pagi. Bapa di surga, kami ucap syukur pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan juga saudara kami di benua lain juga. Engkau kuatkan mereka, ada yang tengah malam juga Tuhan. Kami tahu unity semua, roh yang sama Tuhan curahkan dalam hidup kami. Bapa, hadirlah Engkau dalam renungan pagi hari ini di Jum Sema Adonai. Engkau kuatkan yang lemah. Engkau buka visi dan misi buat kami dalam pelayanan ini. Dan Engkau jangkau sesudah kami yang saat ini, yang redup-redup. Biar roh Tuhan menghantam mereka, berkerinduan terus bersekutu. Jangan Kau biarkan kami jauh, jangan Kau berkasih iblis menarik kami. Godaan dunia itu akan binasa, akan hilang semua Bapa. Seperti Engkau menolak tawaran kerajaan, harta dunia ataupun yang lain. Hal yang sama juga Kau tanamkan dalam hati kami. Engkau berkati semua yang terlibat, IT, pujian Ibu Murni. Hamba-Mu yang membawa firman Tuhan juga, pendeta dan Kristus juga, Kau urapi pakai dia untuk berkati kami semua. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Kau dari Jum Sema Adonai. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara ini. Amin. Baiklah. Renungan pagi akan kita buka dengan pujian bahwa Tuhan juga. Saudara, tetap memuji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku,
percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, batu perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindunganku yang tinggi, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin. Mengingatkan kita, Tuhan menantang kita ya. Ayo, kau jadikan apa aku ini? Kau biarkan aku diam? Jangan, saudara ya. Perlindungan seperti pengakuannya harus gitu juga dari mulut kita ya. Mungkin perlindungan saudara, oh aku masih punya harta, aku punya saudara, aku bla 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 bla. Oh, itu akan mengejauhkan saudara. Mari pujian ini mengajak kita ya. Tuhanlah batu yang kokoh, digambarkan perlindungan ya. Tuhan menunggu pengakuan itu dari mulut kita saat ini. Jadi pujian ini juga mari selesai kebaktian kita ulangi lagi supaya iman bertumbuh ya. Telinga ini, oh iya, mulut kita memberitahu, oh iya Tuhan perlindungan. Ya, tidak harta kita, tidak saudara kita, tidak bla bla bla. Itu nanti Tuhan pakai untuk membantu kita. Tetapi iman kita harus bersandar pada itu ya. Puji-pujian itu harus kita bangun. Terima kasih Bu Murni. Baiklah, renungan pagi hari ini berjudul Perjanjian Bintang. Ini hal yang baru. Wah, judul-judul sangat menarik ya. Saya bertanya kemana arahnya ini bintang ini. Kita persilakan hambanya Pendeta Daniel Rukrisno. Kami persilakan. Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia. Kita boleh bertemu kembali dalam renungan pagi pada hari ini. Saudara, kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Januari ini. Beberapa hal yang lalu di bulan Desember, banyak sekali saya memberikan renungan pagi dengan
tema tentang bintang. Dan kali ini saya akan menambahkannya bagaimana janji-janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dan saya akan rangkum masuk di dalam 12 hal, sehingga saya boleh katakan kita boleh renungkan di setiap bulannya. Saudara, saya pernah mendengar sebetulnya kesaksian seseorang yang pada waktu itu sedang di Eropa. Ada tim anak-anak Tuhan dari Indonesia, tiba-tiba mereka masuk di perpustakaan atau di tempat apa gitu, saya lupa. Dan tiba-tiba dia menemukan dan membaca salah satu buku. Dan buku itu berisi tentang kutukan yang dilakukan oleh iblis dan pengikutnya, berarti pengikut kuasa kegelapan, yang mereka diberi tugas untuk mengutuki dalam setiap bulannya. Jadi misalkan bulan Januari ada hal yang berbeda, Februari berbeda. Dan itu kalau dipelajari ternyata itu bisa menjadi kenyataan. Karena itu kutukan turun-temurun yang dimeteraikan oleh kuasa kegelapan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, maka tentunya kutukan itu tidak akan berlaku. Jikalau kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan tentunya yang terjadi adalah berkat Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan, yang buruk menjadi baik, dan seterusnya. Sebab itu kita percaya bahwa kita ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan. Kita adalah bintangnya Tuhan. Di mana walaupun mungkin sepertinya itu kecil, tetapi tatkala bersinar, maka setebal apapun kegelapan, maka akan menjadi terang. Kita pernah mempelajari tentang bintang, bahwa bintang itu harus selalu ada di dalam orbitnya. Ketika di luar orbitnya, maka bintang itu akan redup-redup dan akan mati dan akan berguguran. Dan bintang yang merupakan pokok yang mereka harus terima, yang dia serap, adalah hidrogen dari huruf H. Ketika dia ada hidrogen, semakin banyak dia punya hidrogen, maka semakin terang. Tetapi ketika hidrogen itu tidak ada, maka dia akan semakin redup, semakin gelap. Bahkan akan menjadi hilang, tidak bercahaya lagi. Saudara, kita tentunya sudah ditetapkan Tuhan. Kita hidup di dunia ini, kita lahir di dunia ini, bukan dengan tanpa arti dan yang biasa-biasa. Semuanya ada aturan main kerajaan surga, semuanya ada ketetapan dan penentuan Tuhan.
rencana Tuhan itu selalu ada pada setiap manusia. Entah orang yang percaya atau tidak, orang yang mengenal atau belum mengenal Tuhan. Sebetulnya semuanya manusia itu ada garisnya. Bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sebab manusia diciptakan sangat berbeda dengan yang lainnya. Bukan sekedar hidup. Dalam bahasa Yunani hidup itu bios. Dari kata bios kita mengenal bioskop yang artinya gambar hidup. Dari bios tumbuhan hidup bisa hidup itu bios. Binatang bios. Tetapi manusia juga bisa dikatakan bios, tetapi ada kata lain dalam bahasa Yunani. Namanya zao. Tetapi ketika manusia hidup karena roh Allah, hidup karena menyatu dengan Yesus di dalam persekutuan tubuh dan darahnya, hidup menjadi lahir baru di dalam Kristus, maka manusia itu bukan lagi disebut bios atau zao, tetapi menjadi zoe. Bisa dikatakan dalam bahasa sederhananya, hidup itu, zoe itu adalah sebagaimana hidupnya Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian. Sehingga di dalam kehidupan zoe, dari kata zoe, maka di situ kita akan mengalami yang namanya mengenal tentang kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu hanya kita dapatkan tatkala kita menyatu dengan Tuhan. Tatkala kita percaya sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima, mengalami yang namanya hidup zoe. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu tentang bintang ini, Yesaya 14 ayat 12-15, di situ dinyatakan bahwa wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kata bintang timur ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Alkitab King James Version, itu dikatakan Lucifer. Saya tidak akan membahas tentang Lucifer di sini, tetapi hanya makna dan istilahnya aja yang disebut bintang timur yang sudah jatuh. Ayat 12 dikatakan lagi bahwa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Selanjutnya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi saudara, tidak ada satupun ciptaan Tuhan itu bisa menyamai Tuhan. Bisa menyaingi Tuhan, bisa menandingi Tuhan, atau menggantikan Tuhan. Tidak bisa. Maka kita harus ingat dan sadar dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, bahwa semua kesempatan dalam hidup ini
kita harus gunakan sebaik-baiknya. Kita dipercayakan Tuhan untuk masih bernapas, untuk menikmati kehidupan di tahun 2024 ini, berarti ada rencana Tuhan yang harus kita selesaikan. Ada target Tuhan yang belum tercapai yang harus kita kerjakan melalui hidup kita. Hidup ini bukan semakin lama kita semakin santai, semakin hidup di dalam duniawi, tidak mengenal takut akan Tuhan, hidup sembrono, hidup yang seenaknya sendiri. Tidak seperti itu. Tetapi justru semakin hari kita harus semakin mengerucut, artinya mengarah dalam satu fokus, dalam satu titik garis lurus yang arahnya kepada panggilan surgawi. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia mengejar, dia kejar terus. Walaupun dia menganggap dia belum mendapatkannya, tapi dia mau sampai akhirnya mencapai panggilan surgawi. Dia juga menyatakan, jangan sampai aku sendiri ditolak, kata Rasul Paulus. Jangan sampai hidup kita ini sudah sekian puluh tahun dan ternyata kita ditolak oleh Tuhan. Saya harap tidak ada di antara kita. Nah, bintang fajar yang disebut Lucifer ini, dia sombong, dia memberontak, dia ingin menyamai Tuhan, yang akhirnya dia jatuh dari kesombongannya dan Tuhan lempar ke bumi. Dan tidak ada pengampunan baginya. Maka bersyukurlah kita, saudara, kita yang sebagai bintang yang kecil kali atau bintang yang lain, tetapi kita mendapat kasih karunia, mendapat hak prioritas yang dikhususkan Tuhan untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 16, di situ berkata bahwa aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Nah, bintang timur yang satu ini lain lagi, bukan seperti dalam kitab Yesaya tadi. Saudara, kita percaya yang dimaksud di sini adalah dialah Mesias. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega. Saudara, di akhir zaman ini saya harap saudara tidak bingung, tidak usah mempermasalahkan tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau menyebut Yahweh, silakan. Saudara mau menyebut Allah, silakan. Saudara mau menyebut Mesias, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus, silakan. Saudara jangan sampai terkecoh dengan ajaran-ajaran yang baru yang membuat kita bingung. Yang jelas firman Allah sudah menyatakan dalam perjanjian baru, nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menyatakan, kita mau melakukan apapun juga yang menjadi dasar dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Sebab dia yang menebus dosa kita. Dia juru selamat kita. Dia juga ada sebelum dunia dijadikan. Maka saudara, Tuhan tidak pernah marah. Kita mau menyebut apapun, yang penting intinya kita mengasihi Tuhan.
kita takut akan Tuhan, kita setia sampai akhir hidup kita. Yang kita tahu, yang kita sembah, namanya adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Nah, saudara, maka mari kita tahu, Dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dialah Tuhan kita. Kita harus percaya 100%. Dia adalah Tuhan. Orang mau bilang bahwa Tuhan kok mati, Tuhan kok menjadi manusia dan sebagainya. Kita tidak usah terlalu memusingkan hal itu. Yang sudah dikatakan oleh firman Allah, kebenaran yang tidak dapat disanggah, Dia di atas segala kebenaran. Maka percaya saja apa kata firman Allah. Maka saudara akan melihat dan mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita semakin berdoa, semakin kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka di situ rahasia pribadi Tuhan akan disingkapkan sebagaimana seperti Rasul Paulus 3 tahun bersama Yesus, bersama Tuhan diasingkan di Arab. Dia begitu banyak mendapat rahasia-rahasia tentang Tuhan. Maka pengenalan pribadi kita harus kita tingkatkan. Karena itu sangat penting yang membuat kita semakin kuat, lebih kuat, sangat kuat, dan melekat menjadi satu dengan Tuhan. Yang membuat kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Firman Allah berkata mau dipisahkan dengan pedang, kelaparan, gempa bumi, atau apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus dan Bapa adalah satu. Demikian juga Yesus merindukan di mana Dia berada, kita pun ada. Daniel 12 ayat 3 menyatakan, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam kitab Daniel di ayat yang lain juga menyatakan bahwa kita yang menjadi bintangnya Tuhan, kita yang kuat, yang akan bertindak. Maka biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Kita tahu benar tentang kebenaran firman Allah. Sehingga kita tetap kuat, gak akan tergoyahkan. Nanti Roh Kudus akan memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Tuhan sendiri yang hendak berjalan bersama kita, yang membuat kita tidak akan bisa lepas dari jalurnya. Kita selalu ada di hadiratnya. Karena Tuhan mau kita bijaksana dan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yaitu di langit sana. Sehingga orang-orang akan dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kita akan tetap menjadi bintang-bintang Tuhan untuk selama-lamanya. Slide berikutnya. Saya katakan sekali lagi, kita akan tetap menjadi bintang-bintang Tuhan untuk selama-lamanya. Kita perlu yang namanya hidrogen. Kita perlu yang namanya H, seperti nama Abram. Ketika ditambah ada huruf He, maka menjadi Abraham. Sarah ditambahi He menjadi Sarah. Maka makna hal yang luar biasa. Kata huruf H juga merupakan
salah satu daripada nama Tuhan. Ketika di dalamnya kita ada Ruach Elohim, ada Ruach HaKodes, ada Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus. Ketika Roh Allah itu, nafas Tuhan itu ada di dalam kita, maka kehidupan itu terjadi. Kejadian pasal 22 ayat 17 sampai 18 berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Saudaraku, Tuhan berjanji demikian. Maka ada perjanjian yang Tuhan nyatakan turun-temurun. Tuhan berkata perjanjiannya itu kekal, dimulai dari Bapak Abraham. Dan kiranya pagi hari ini diingatkannya kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, bersumpah kepada Abraham dan bersumpah sampai kekal. Itu juga berlaku di dalam diri kita. Tuhan begitu rindu kita anak-anaknya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan rindu keturunan kita, juga keturunan yang menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah, kata firman Allah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Slide berikutnya. Jadi saya ulangi lagi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Maka Tuhan memberikan perjanjian bintang. Kita adalah bintangnya Tuhan. Maka mari kita dengar-dengaran. Saudaraku, telinga kita ada dua. Untuk mendengar hal yang baik, hal yang benar. Kita harus cepat untuk mendengar kata firman Allah, tapi lambat untuk berkata-kata. Kita harus cepat meresponi setiap apa yang Tuhan mau. Dan kita lakukan, kita kerjakan yang Tuhan mau. Kalau kedua telinga kita gabung menjadi satu, maka di situ membentuk seperti hati. Maka antara telinga dan hati tidak dapat dipisahkan. Karena sebagaimana tindakan kita nyata di alam dunia ini, maka semua timbul dari hati. Kita berbuat jahat, kita berbuat baik, karena semua itu berawal dari hati kita. Bagaimana ketika kita mendengar hal yang buruk, apakah hati kita menjadi buruk? Itu semua keputusan ada di tangan kita. Maka biarlah kita benar-benar mendengar firman Tuhan. Menerima, menangkap, menyerap, dan kita aplikasikan yang terbaik. Sebab tidak mungkin orang melakukan firman Tuhan kalau hidupnya dalam kejahatan, kalau hidupnya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan sungut-sungut, ketidakpuasan dalam hidup ini. Maka tidak mungkin hal itu terjadi di dalam kita yang menjadi bintangnya Tuhan. Marilah kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang mendapat berkat, keturunan yang mau dengar-dengaran, melakukan apa yang Tuhan mau. Hakim-Hakim 5 ayat 19-20 dikatakan, raja-raja datang dan berperang pada waktu itu. Raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anak.
Pada mata air di Megido, tetapi perak sebagai perampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Jadi saudaraku, percayalah bahwa Tuhan juga berperang bagi kita. Tanpa kita sadari, Tuhan juga bergerak untuk kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertolongannya tepat pada waktunya. Ayub 9 ayat 7 berkata, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Tuhan sangat berkuasa, Tuhan sangat dahsyat. Maka janganlah kita menjadi orang yang sombong, orang yang lupa diri terhadap Tuhan. Hidup ini kita harus selalu ingat bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan yang selalu melihat kita. Tuhan memberikan hak kebebasan kita. Karena di akhirnya nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana apa yang kita lakukan, kita kerjakan, semua akan Tuhan buka kembali. Maka kalau kita nggak punya juru selamat, kita nggak bisa selamat. Sebab cenderung manusia mudah berbuat jahat, mudah jatuh dalam dosa. Semua manusia tidak ada yang benar, kata firman Allah. Yang ada durjana, durhaka. Ya, tidak ada yang baik. Maka kita perlu Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin kita. Di tahun 2023 apa yang terjadi kemarin, mungkin kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari di tahun 2024 ini, kita lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin kita. Biarkan Tuhan bekerja bersama dengan kita. Seperti firman Tuhan kemarin. Kita tidak boleh hidup di masa yang lalu dengan cara yang lama. Tuhan gak mau kita terus hidup dalam kegagalan, kecewa, akibat hal yang pernah kita alami yang terburuk. Tapi kita harus lepas dari situ. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang bagi yang berkenan kepadanya. Bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Ya, Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan apapun. Karena Dia Maha Kuasa. Matahari, bintang bisa diatur oleh Tuhan. Apalagi kita juga manusia. Tuhan bisa begitu sekejap. Kalau dibilang engkau selesai, maka kita juga akan selesai. Di dunia ini tidak ada orang yang menjual nyawa. Yang dijual hanyalah oksigen. Tapi nyawa, kehidupan ini, Tuhan yang punya. Yang menentukan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memiliki nyawa yang lain. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati, bijaksana, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yudas 1 ayat 13, di situ dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan The Message, tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalau saya membaca bahwa mereka bagai ombak laut yang ganas yang memberi keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang
yang ditempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Kata dunia kekelaman dalam bahasa The Message di sini adalah black hole. Maka saudaraku, orang yang di luar Tuhan, bintangnya itu akan berjalan menuju lubang hitam. Black hole. Maka jangan biarkan hidup kita ini masuk ke lorong hitam. Saudaraku, seringkali kalau orang yang sedang sakit, sekarat, pasti dia akan melihat dua lorong. Di satu lorong gelap, menakutkan, mengerikan dengan pemandangan-pemandangan yang menakutkan. Tapi yang satu, tempatnya terang, penuh damai, dan suasana yang berbeda. Kalau kita tidak ada di dalam orbitnya Tuhan, kalau kita tidak ada di dalam jalur dan rencana Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam jalannya Tuhan, maka kita akan menuju kepada black hole itu. Lubang hitam. Maut namanya. Kematian kekal namanya. Kita nggak mau seperti itu. Mari kita introspeksi diri di tahun 2024. Kita mau di jalan yang terang. Yang menuju kepada kehidupan kekal. Yang menuju kepada kebahagiaan yang luar biasa. Yang jauh dari apa yang kita alami di dunia. Saudara, ada kata-kata wandering star. Bintang-bintang yang mengembara. Mungkin kita di dunia ini. Slide berikutnya. Mungkin kita di dunia ini seperti bintang-bintang yang mengembara. Firman Allah kita dibilang seperti musafir. Tapi kita harus berjalan. Kalau kita menjadi musafir, tapi harus dengan tujuan yang benar. Kita bukan hanya sekedar pengembara, tetapi pada waktunya kita akan bermuara di dalam satu tempat, berhenti dalam satu tempat, dan biarlah tempat yang kita tuju itu adalah benar. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, dan dia bersama dengan keluarganya, dia tidak tahu ke tempat mana tanah perjanjian itu. Dia hanya berjalan. Tetapi kalau saudara kita mempelajari, pada waktu itu, orang tuanya, Pak Terah, dia sangat lama menetap di kota Haran atau di daerah negeri Haran. Dan tidak pergi-pergi lagi, tidak beranjak-ranjak lagi. Sebab apa? Pak Terah tahu bahwa ada anaknya yang bernama Haran. Pada waktu itu meninggal, dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Sehingga ketika Pak Terah ketemu dengan daerah yang namanya Haran, maka Pak Terah mengenang anaknya namanya Haran. Dia lupa akan apa yang seharusnya dia tuju bersama Abraham. Memang bersama-sama mengembara ke tempat yang Tuhan mau. Tapi kita jangan berhenti di tengah jalan dengan cara kita sendiri. Saudara, Tuhan punya tujuan hidup di depan sana. Tapi jangan sekali-kali kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan, kalau kita tidak mau berjalan dalam destiny, dalam planning Tuhan, maka sia-sialah hidup kita seperti bintang yang mengembara yang tidak ada tujuan. Oleh karena itu akhirnya Abraham dipanggil lagi Tuhan. Dia harus pergi dan akhirnya dia relakan diri. Dia hanya bersama dengan Lot dan akhirnya sampai di tanah perjanjian. Itu namanya berjalan dengan iman. Saudara, kita tidak tahu kapan kita berhenti dalam hidup ini.
tapi mari gunakan yang baik. Kita masuk dalam bulan Januari. Saya katakan di sini, ayo bekerja lebih keras karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita punya tugas, ayo beritakan Injil sampai banyak jiwa dimenangkan. Kita hidup bukan untuk makan, minum, kawin, mengawinkan saja. Tapi kita punya tugas. Karena kita sudah dibayar lunas, dibeli. Kita menjadi miliknya Yesus. Maka mari muliakan Tuhan dengan hidup kita. Salah satu tugas kita, pergi dan jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ini kayaknya salah apa enggak ya ayatnya ya. Tetapi yang jelas aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sepertinya di Yeremia ini ya, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan punya planning dalam hidup kita. Ya, apapun itu yang terjadi dalam diri kita, Tuhan sudah mengenal kita, bahkan dalam kandungan. Seperti panggilan yang Tuhan berikan, firman yang diterima oleh Nabi Yeremia, ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, Januari, ingat, Tuhan mau kita lakukan tugas memberitakan Injil. Bulan Februari, tidak ada kata, tidak ada kematian sia-sia. Semua pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Maut sudah dikalahkan. Dan kemenangan kita terima. Itu dalam Korintus, 1 Korintus 15 ayat 54 dalam terjemahan Amplified Bible. Jadi saudaraku, tidak ada kematian sia-sia dalam kita. Pekerjaan yang kita lakukan juga tidak sia-sia. Jerih lelah kita, jerih payah kita tidak sia. Persekutuan di dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Maka jangan kita jemu-jemu untuk beribadah, untuk sungguh-sungguh bersekutu di dalam Tuhan. Karena maut sudah dikalahkan dan kemenangan ada pada kita. Jadi ingat, di bulan Februari, jangan kita menyia-nyiakan hidup ini. Tetapi lakukan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Di bulan Maret, tidak ada kelahiran yang dipaksakan. Sejak awal Tuhan sudah menetapkan destiny untuk setiap kita. Dan bahkan jatah kita adalah bangsa-bangsa. Ya, sama seperti ayatnya tadi, Yeremia 1 ayat 5. Jadi, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, kenapa aku nggak dilahirkan di tempat orang yang kaya? Kenapa aku tidak dilahirkan di negara yang maju? Atau sebagainya dan sebagainya alasan kita. Tapi peganglah apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita ngerti destiny kita, jatah kita adalah bangsa-bangsa. Tuhan membuat kita menjadi orang besarnya Tuhan. Ya, menjadi termasyur, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita pegang itu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Kita ingat bulan Maret. Seperti itu. Bulan April. Kemanapun kita pergi membawa kesembuhan, pemulihan, pembebasan. Karena roh Tuhan ada bersama dengan kita. Kita menjadi pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan. Seperti kata Yesaya 61, 1-3. Ketika roh Allah ada pada kita. Ya saudaraku, ketika Tuhan mengurapi kita, Ia mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
merawat orang-orang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, sebab itu adalah tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka saudaraku, kita tahu jangan sampai kita sendiri ngalami sakit hati, ngalami ratapan tangis, kesedihan, atau kita sendiri malah bukan tidak menjadi berkat. Kita yang waktunya tahun 2024 ini, setidaknya ada program di bulan April, kita membawa pemulihan. Kita dipakai Tuhan untuk melakukannya. Karena dalam Markus 16 itu menyatakan tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Percayalah Tuhan ada bersama kita, percayalah Roh Kudus ada bersama kita. Tinggal kita mau nggak menggunakan iman kita, belajar bertindak dengan iman. Kita akan melihat mujizatnya bisa terjadi. Ini sama bulan April, jadi kita Yesaya 61:3 untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi kita harus tampil beda. Saatnya kita bukan lagi yang harus ditolong, yang harus disuapin, ya. Tapi waktunya kita keluar jadi berkat. Kita harus dewasa rohani. Bukan lagi makanan-makanan lunak terus, tapi waktunya kita memberi makan banyak orang. Waktunya kita menjadi saluran berkat. Dimulai dari hal-hal yang kecil, ayo mulai. Kita menyapa dengan baik siapa yang ada di kanan kiri kita, di sekitar kita. Peduli dengan sesama. Lakukan perhatian kepada orang-orang yang mungkin harus kita tolong. Lama-lama kita akan dibawa Tuhan dalam level satu ke level yang lain. Bahkan kita menjadi pelaku mujizat. Tidak ada yang mustahil. Bulan Mei, pikiran Kristus yang memenuhi kami. Sebab 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kalau kita memiliki pikiran Kristus, pasti akan berbeda. Bukan yang duniawi yang menguasai kita. Bukan kedagingan yang menguasai kita. Tetapi pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kala roh Allah ada dalam diri kita, pasti kita akan diarahkan hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Kalau saudara membaca Galatia pasal 5, di situ jelas tentang bagaimana hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Bulan Mei, pikiran Kristus harus ada dalam diri kita. Bulan Juni, jadilah kita mental pemenang, mental raja-raja yang ada dalam hidup kita. Kalau kita masih memiliki mental miskin, bukan mental raja, susah. Banyak loh saudaraku yang saya lihat seperti itu. Kita diberkati Tuhan, kita hanya genggam dan kita pakai sendiri. Padahal Tuhan punya tujuan. Kita menjadi kaya, menjadi sukses. Karena kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukan hanya berupa uang, tetapi apapun skill kita, kreativitas kita, kemampuan kita bisa abdikan kepada masyarakat. Jangan untuk kepentingan pribadi, jangan untuk membangun kerajaan sendiri, tapi biarlah untuk kerajaan surga. Kalau kita ngerti mental kita pemenang, kita enggak
gampang menyerah, nggak gampang marah, nggak gampang ngeluh. Orang-orang Israel kenapa banyak mati di padang gurun? Karena dia selalu tidak mau diproses. Langsung marah, langsung ngomel, langsung mengeluh, dan disitulah akhirnya kena kutuk, akhirnya binasa. Jangan kita seperti itu. Ingat hal itu di bulan Juni. Kita harus mental pemenang. Kita harus menerobos. Sebab Tuhan adalah master of breakthrough. Kita minta-minta raja yang tidak meminta-minta terus. Yang tidak merasa kurang dan kurang. Atau seperti dalam kitab Amsal berkata, untukku. Nggak ada untuk orang lain. Kita egois. Kita jangan seperti Yunus. Ketika disuruh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang bertobat, tapi malah Yunus marah. Makanya kita melihat cerita tentang Yunus, destiny Yunus berakhir begitu saja. Nggak ada kelanjutannya. Karena apa? Tuhan tahu hatinya. Dia tidak mau dipakai Tuhan yang lebih lagi. Dia maunya hanya gitu aja. Maka Tuhan lepaskan dia. Jangan biarkan Tuhan melepaskan kita karena kebodohan kita, karena kedegilan kita, karena kekerasan hati kita. Tapi biarlah kita menjadi seperti Maria pada waktu Yesus mau disalib. Maria memilih yang terbaik, duduk di kaki Tuhan. Bahkan menyeka dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Sehingga Yesus berkata, akan diingat, terus diingat, akan dikenang sepanjang masa. Kita harus menjadi orang-orang yang dikenang, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dikenang menjadi pembuat sejarah, history maker. For people. Menjadi pembuat sejarah bagi many people. Orang banyak. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Daripada orang-orang yang menang. Oleh dialah yang telah mengasihi kita. Bulan Juli, ada salam dan damai sejahtera atas hidup kita dan keluarga kita. Karena Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ditinggalkan kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak seperti apa yang dalam dunia ini. Maka jangan gelisah, jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut untuk menghadapi semuanya. Kalau kita takut, khawatir, bimbang, ingat apa di bulan Juli ada salam dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Saya lanjutkan supaya cepat selesai. Bulan Agustus tidak ada kesedihan. Kalau kita sedih, ingat, oh iya, Pak Daniel pernah memberitahu contoh. Di bulan Agustus kita nggak boleh sedih. Tapi yang ada sukacita Tuhan mengalir di hidup kita. Karena hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau kita sedih yang menjadi sakit. Banyak penyakit itu terjadi karena hati kita nggak baik. Penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepahitan, sehingga akhirnya bisa sakit mah, sakit liver, sakit jantung, kolesterol, dan sebagainya. Salah satunya karena kondisi kita. Bahkan ketika roh kita lemah, percayalah, tubuh kita juga akan bisa menjadi lemah, nggak berdaya, gampang diteror oleh iblis. Maka roh kita harus kuat, bangun pribadi kita dengan Tuhan, dengan pujian, dengan doa, baca firman terus-menerus, supaya apa? Segala sesuatu yang membuat menekan hidup kita, atmosfer yang gak baik itu, kita kalahkan. Karena hati yang gembira adalah obat. Mari terus bersukacita. Di bulan September, bukan lagi orang yang menyendiri, merasa sendiri. Saudara, di akhir zaman akan ada banyak roh-roh orang yang cenderung mereka mau hidup sendiri. Sudah lihat, saya juga kaget
kemarin saya sempat pulang kampung, walaupun cuma sehari. Dulu saya tahu kampung saya yang kecil atau kota atau desa yang kecil, nggak ada yang namanya fang-fang. Lah kok sekarang sudah masuk loh, orang-orang yang di desa bisa menjadi fang-fang, begitu bagaimana? Saya sedih. Banyak orang nggak mau diatur orang tua. Banyak orang menjadi pemberontak, mau hidup di jalanan dengan hidup yang karakter tidak baik. Ini akan merajalela. Orang akan merasa mau menyendiri, merasa sendiri, merasa tidak bisa ditolong orang lain, dan hidupnya mau bebas, gak mau aturan main. Hati-hati dengan kita. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Sebab kalau di dalam Tuhan, pasti indah. Maka Yeskiel 36 ayat 26-27 dikatakan, Tuhan tuh memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan hati yang taat, hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Ingat bulan September, kalau kita sedih apa? Ingat firman Tuhan. Di bulan September juga dikatakan bukanlah diri, ya, tidak ada lagi kemarahan, ada sukacita hati yang dipulihkan, tidak lagi kesakitan dalam hati kita. Yeskiel 36 juga sama. Menyatakan rohku akan memberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Dan lagi Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Slide berikutnya ya. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjigak-jigak seperti anak lembu lepas kandang. Saya tidak menjelaskan panjang lebar, saudara pahami ayat ini. Mari takut akan Tuhan, membuat kita merasa tidak sendiri. Kita akan kalahkan semua kekalutan, kemarahan. Tuhan akan pulihkan, dan kita sembuh dari sayap yang patah. Karena Tuhan mau dari dalam hidup kita terbit surya kebenaran. Bulan Oktober tubuh jiwa roh kita tidak kelaparan, tapi penuh oleh yang dari Tuhan. Bukan lapar secara jasmani, tetapi kita mau benar-benar mengalami lapar haus akan Tuhan. Jangan sampai kita ini menurun rohani kita. Sepertinya hampa. Bahkan malah mendengar kata Tuhan aja sudah nggak mau. Karena seakan-akan kita melihat mana ada Tuhan, nggak ada Tuhan, sama saja. Hati-hati tentang hal itu. Tidak merasa lapar kepada Tuhan. Bahkan kalau istilah yang kasarnya, mari kita rakus untuk Tuhan. Artinya benar-benar kita ini merindukan Tuhan. Baca firman sehari kalau nggak baca rasanya kayak sakit-sakit semua tubuh kita. Kalau kita nggak berdoa rasanya kayak mengalami kehampaan. Itu yang harus terjadi. Biarlah gelombang lapar haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan terjadi di kita. Ingat bulan Oktober, Yohanes 6 ayat 35. Tuhan adalah roti hidup. Kalau kita datang kepadanya kita nggak lapar lagi. Barang siapa percaya kepadanya kita tidak akan haus. Bulan November ada kestabilan dalam Tuhan. Ya, kalau saudara bisa membaca Yesaya 33 ayat 5 sampai yang ke-6. Tuhan tuh sampai excited kepada kita. Ya saudaraku, sebab kita percaya Tuhan sanggup membawa kita masuk di dalam rencananya. Apa yang Tuhan mau kita buat dalam hidup kita. Sehingga
biarlah rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya yang kita ingat untuk bulan November, ya, kita percaya Tuhan luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi saudaraku, percayalah kita. Tuhan akan memberikan masa keamanan bagi kita. Sesuatu yang luar biasa. Ya, ada hikmat, ada pengetahuan, bahkan ada pewahyuan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Kita percaya Tuhan membawa kita masuk di dalam rencananya yang indah. Selanjutnya, di bulan Desember, setiap keputusan yang kita ambil selalu ditempatkan Tuhan. Reaksi hati yang tepat dan taat mengikuti perintah Tuhan. Di situ Ulangan 28. Ya, saudaraku, kita percaya ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Kita bukan menerima kutuk, tapi menerima janji, menerima berkat Tuhan. Maka selanjutnya, kita percaya God, gospel, and good news. Go! Maka kita harus ingat itu. Slide berikutnya. Tuhan, Injil, dan berita baik. Mari kita kerjakan. Mari kita lakukan. Dalam hidup ini kita harus ingat tentang Tuhan. Ada tugas kita untuk memberitakan Injil. Dan supaya kita jadi berkat, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Mari siarkan berita yang baik. God promise like the star. Ya, sekali lagi, Tuhan berjanji kita seperti bintangnya Tuhan. Sehingga the darkness the night. Sekalipun malam semakin gelap, kita tetap menjadi bintangnya Tuhan. The brighter day shine. Kita akan semakin bersinar. Kita akan bersinar dan semakin terang. Saya tutup Kisah Para Rasul 13:47. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Sekali lagi, ada beberapa perjanjian bintang yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingat, kita bukan orang yang memberontak kepada Tuhan. Kita bukan orang-orang yang miskin. Hati kita, artinya kita ini nggak ngerti tentang Tuhan. Nggak ngerti tentang siapa pribadi kita. Kita harus tahu. Ada janji-janji Tuhan yang kita boleh renungkan hari ini, saudara bisa pelajari kembali untuk kita memasuki berjalan di tahun 2024. Sehingga ada beberapa hal, kurang lebih 12 hal di dalam setiap bulannya kita renungkan. Sehingga kita ingat. Sehingga yang terjadi di mana kehendaknya, rencananya terjadi dalam kita, digenapi dalam kita, sehingga kita mengalami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, shalom. Waduh, kita dibekali banyak firman Tuhan, senjata-senjata kita ya. Saya coba ringkas sedikit ya. Kita sudah ditetapkan seperti Yeremia ya, kita harus mengimani itu. Sudah sejak kandungan ya, Tuhan sudah tahu siapa kita, dan Dia sudah bentuk kita.
supaya kita tetap sebagai bintang bersinar, kita harus tetap di dalam orbit Tuhan, ya. Ikut sefrekuensi dengan Tuhan. Tentu si iblis akan berusaha menyerang kita, ya. Kita firman Tuhan, doa, melakukan firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Jangan sampai kita terlepas seperti Judas tadi, ya. Kita ingat 1:13, kita lepas dari orbit Tuhan, kita akan jadi pengikut Lucifer, saudara. Firman Tuhan yang sangat indah sekali. Dan saya ingat juga lagu-lagu bagaimana kita bintang-bintang supaya bersinar, 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 lalala. Mudah-mudahan lagu itu selalu menerangi hati kita. Baiklah, kita akan dengar satu pujian, saudara, ya. Selain engkau, tiada yang lain. Kami persilakan. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama
kami Tuhan. Suatu saat ujian, mungkin bisnis kami hancur, mungkin pekerjaan kami ada kendala, tapi semua itu dalam bantuan Tuhan. Supaya kami masih ada pengakuan kami bahwa Engkau yang kami miliki satu-satunya di bumi ataupun di surga. Bila ini keluar dari pengakuan kami Bapa, Engkau menginginkan kami seperti bintang akan menyinari saudara kami dalam kegelapan. Biar kami tetap dalam orbit-Mu Tuhan. Jangan Kau biarkan anak-Mu di saat ini ada yang lepas dalam orbit Tuhan. Jadi bintang-bintang akan mengikuti Lucifer. Tuhan jangan Kau biarkan Tuhan. Kasihani kami Bapa. Kalau saudara kami mau terlepas dari orbit itu, jangan Tuhan, rangkullah saat ini Bapa. Biar roh Tuhan bersinar, hangatkan kembali Tuhan. Ingatkan cinta mereka yang mula-mula terhadap Engkau Bapa. Engkau tolonglah kami Bapa. Ampunilah kami bila saat ini kami tidak bersinar. Kami tidak memperhatikan firman-Mu. Kami jarang berdoa. Kami jarang memuji Tuhan. Tetapi Bapa, Engkau pulihkan kami kembali Tuhan. Harapan yang setelah Engkau berikan buat kami saat ini, Engkau ingatkan kembali Tuhan. Kami akan bersinar. Engkau berkati semua. Urapi saudara kami yang ada di Zoom ini. Akan menerangi saudara kami dimanapun. Sebagai saksi Tuhan, bintang-bintang akan bersinar. Kegelapan tidak akan mengikuti kamu. Segala kegelapan roh yang akan menghancurkan kami ikat di dalam nama Tuhan. Inilah Engkau dari roh saudara kami. Engkau berkati seperti kami adalah bintang-bintang yang sangat mahal yang sudah Engkau bentuk dari sejak kandungan. Terima kasih Bapa di surga. Buat hamba-Mu Pak Daniel Kusno juga Engkau urapi hamba-Mu ini. Pakailah dia di mana terus Tuhan. Semakin Engkau terbayang, Engkau inginkan dari hamba-Mu ini. Dia akan mengerti dan melakukan dengan baik. Terima kasih Bapak surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami jadi pemenang. Baiklah saudara, setia dalam renungan pagi di Jum Sema Adonai. Tentulah saudara sudah diberkati, sudah kita dilengkapi dengan janji-janji firman Tuhan kita. Ingat, kita hafal, kita renungkan supaya firman itu jadi iman di dalam hidup kita. Bila ada iblis, nyala kau. Baiklah, saudara di Jum Sema Adonai, renungan pagi dari Senin sampai Sabtu dalam waktu yang sama, waktu Indonesia pagi jam mulai 5.30. Jangan lupa saudara, membuat saudara yang lain semakin banyak kita bersekutu, semakin kuat Tuhan berkati. Bila ada saudara persoalan ataupun hal-hal yang lain didoakan, biarkan atau kirim ke channel Jum Sema Adonai, atau Anda boleh terlibat di dalam doa sapa yang dilakukan Senin dan Sabtu tapi tidak di live-kan. Setiap hari Minggu kita ada kebaktian ya. Minggu sore. Baik, saudara semakin membantu kita untuk terlibat dalam pelayanan Jum Sema Adonai. Masih banyak Tuhan akan buka beban-beban yang akan diberikan buat kita. Sebelum kita tutup acara ini, kita persilakan hambanya untuk doa berkat. Kami persilahkan Pak Daniel Kusno. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kembali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau tambahkan kami lagi dalam kebajikan kami, dalam ketekunan kami, apapun yang kami kerjakan, kami dapat melakukannya di sepanjang tahun 2024 ini dengan penuh percaya diri. Kami mau berserah penuh kepadamu, mengandalkan Engkau, sehingga kami melihat dari hari ke hari manusia batinnya kami semakin meningkat, semakin kuat dalam hal apapun. Kami terus ada
bersama dengan Engkau. Jadikan kami berkat dan janji-Mu digenapi bagi kami menjadi luar biasa di tahun 2024 ini. Tuhan yang membawa kami berjalan dalam destiny-Mu. Tuhan, ini kami, hidup kami, seluruh keluarga kami, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, semuanya Amin. ada di dalam Amin. perlindungan-Mu, ada di dalam rencana-Mu, sehingga tidak dapat dicuri, dirampok, Amin. diambil oleh roh jahat, oleh iblis. Amin. Tapi kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang Terima kasih. sempurna. Seperti firman-Mu yang menyatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, Tuhan Yesus. menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya itu Amin. turun atas Terima kami. Kasih kamu berlimpah-limpah atas kami di dalam kasih cinta-Mu ya Tuhan, yang membuat roh kami menyala-nyala, yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya Tuhan, haus lapar akan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahwa penyertaan roh Tuhan ada pada kami. Ketika kami di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun aktivitas kami dijagai oleh malaikat, dijagai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tidak ada yang Amin. membahayakan kami, baik malapetaka, baik celaka, maut apapun itu tidak terjadi atas kami, tetapi kami dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Sampai Engkau memanggil kami boleh berkenan bersama-sama Engkau dalam kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Kita tutup acara ini. Silakan.